Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Shalom semua, selamat pagi. Selamat kembali hadir di doa pagi Sabtu, akhir minggu. Mari kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita hampiri Tuhan selama Ia mau dihampiri. Mari kita jumpai Dia selama Dia mau dijumpai. Mari kita buka hati. Izinkan Roh-Nya yang mengajar kita pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan berekspresi pada pagi hari ini melalui umat-Nya, melalui hamba-hambanya. Sebab Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya. Mari kita buka hati. Kita ambil sikap menghormati keberadaan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berdaulat atas sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan satu hari lagi, kesempatan yang Tuhan tambahkan satu hari lagi. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang besar dan ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi di hadapan kami, yang membuat kami semakin mengenal akan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau adalah Tuhan yang besar, sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk wajah saudara-saudara kami di tempat ini, untuk kesehatan saudara-saudara kami di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap jaringan yang baik, sehingga kami dapat mengikuti sesi pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Allah yang kami sembah, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Agar kami mampu menikmati hadirat-Mu. Agar kami dapat menangkap hikmat-Mu. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah pada pagi hari ini. Penuhi kami umat-Mu.
dengan kuasa Roh-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Mengalirlah Roh Kudus. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Sebab Engkau yang berdaulat. Ini semua kepunyaan-Mu. Ini kami umat-Mu. Kami sujud dan menyembah. Engkau yang memulihkan hati yang terluka. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang dalam gelap. Terus mengalir. Terus mengalir. Mari buka hati Bapak Ibu. Mari buka hati. Undang Roh-Nya masuk dalam hidupmu. Undang Roh-Nya hadir ke dalam hidupmu. Atmosfer pun berubah saat ini. Sebab Roh Tuhan ada di sini. Kami merasakan tanda kehadiran Roh-Mu ada di segala penjuru ruangan tempat kami berada saat ini. Sebab Roh-Mu ada di sini. Roh-Mu ya Tuhan tercurah atas kami semua. Kami rindu keberadaan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Datanglah. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Meluaplah di tempat ini, di hati kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan yang melingkupi kami. Sebab Engkaulah alasan. Engkaulah alasan kami ada pada pagi hari ini.
Engkaulah alasan kami hadir pada pagi hari ini untuk mengalami kasih-Mu. Kasih yang menenggelamkan kami, cinta yang mengikat kami. Kasih-Mu menudungi kami. Mengalirlah Roh Kudus, terus mengalir. Berikanlah kepada kami otoritas-Mu pada pagi hari ini. Karena kami sadar bahwa kuasa dapat diperoleh seseorang tanpa mereka memiliki otoritas dari Tuhan. Manusia dapat menarik kuasa dari mana saja. Udara, matahari, bulan, bintang. Melalui transfer urapan. Pengakuan iman walau tanpa dasar terus menerus. Banyak dari mereka mengumpulkan tenaga seperti ini dan memperolehnya dengan mudah untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat tanda-tanda ajaib. Sekalipun itu tidak benar, karena kami tahu otoritas yang benar hanya diberikan oleh Tuhan Yesus melalui ketaatan kepada kehendak-Mu. Mari buka hati Bapak Ibu. Sebab Tuhan ingin berbicara kepada Bapak Ibu di dalam hati dengan cara yang begitu sederhana. Mari buka hati. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan berdiam diri. Terus menyembah. Muliakan Tuhan. Kuduskanlah Dia. Tinggikanlah namanya. Allah dan unsurnya yang baru harus terus bertambah ke dalam kita. Karena ketika unsur Allah masuk ke dalam kita, maka unsur ilahi memperbarui hidup kita.
sedikit demi sedikit, atau terkadang cepat juga. Tergantung respon hati Bapak Ibu. Kita perlu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Dia, membukakan kebenaran-kebenaran, dan berendam dalam kasih-Nya. Layanilah Tuhan terlebih dahulu seperti Maria. Sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan seperti Marta. Jangan kita menjadi orang yang disibukkan dengan diri sendiri, dengan pengakuan iman tanpa dasar, meditasi, menyembah Allah dengan motivasi daging, menarik-narik urapan dari berbagai benda, atau lari kesana kesini untuk menerima transfer urapan dari orang lain, tetapi enggan mendengar suaranya. Ini bukan seperti yang Tuhan inginkan. Ini menurut keinginan dirinya sendiri, bukan maunya Tuhan. Ketika seorang wanita yang sakit pendarahan, ia berusaha merangkak, ia berusaha menghampiri Yesus, dan menyentuh jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ada usaha untuk menggapai Tuhan. Ada harga yang harus dibayar untuk menggapai kasih-Nya, yakni dengan ketaatan, dengan ketulusan, dengan sikap hati yang benar, menanggalkan setiap motivasi kedagingan. Sebab Tuhan ingin pembaruan terus menerus. Rasul Paulus pernah berkata, kerjakanlah keselamatan, bukan berdiam diri. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada bagian kita yang harus dilakukan. Ya Tuhan, murnikanlah kembali hati kami. Murnikanlah kembali hati kami. Bahwa kami mendekat kepadamu. Bahwa kami mendekat pada Roh-Mu. Sebab Engkau menemukan hati yang terhilang. Engkau menyembuhkan hati yang terluka. Engkau yang menyelamatkan kami yang dalam kegelapan.
Bila pada pagi hari ini setiap belenggu-belenggu yang mengikat terlepas, tali-tali yang mengikat terlepas, rantai-rantai yang terikat terlepas pada pagi hari ini. Persetujuan, ikatan-ikatan yang jahat terlepas. Mengalirlah Roh Kudus, perbaharui roh kami, perbaharui pikiran kami. Mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami. Pulihkan kami. Ketika seorang perempuan yang pendarahan itu bertemu dengan Tuhan, menyentuh jubah Tuhan, maka perempuan pendarahan itu menjadi sembuh. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat Tuhan tidak dapat menahan kuasanya mengalir keluar dari dirinya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah kehidupan seseorang. Tuhan adalah kasih, dan Ia tidak dapat mengingkari dirinya untuk mengalirkan kasih itu kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Ketika kita melekat pada pribadinya, pada pagi hari ini saya akan dibantu oleh Ibu Meta berdoa untuk kasih Allah terus mengalir, memenuhi hidup jemaat yang hadir. Biarlah kasih memenuhi kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi lingkungan kami, di mana kami berada seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Biar kami selalu ingat perkataan-perkataan-Mu. Biarlah kami terarah kepada ucapan-Mu yang tak menjauh dari mata kami, tersimpan di lubuk hati kami. Kami akan mendapat kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Biarlah kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Buanglah mulut serong daripada kami. Biarlah mata kami memandang terus ke depan, dan tatapan mata kami ke muka. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kepadamu semua yang letih lesu dan berbeban. Engkau akan memberi kelegaan kepada kami. Kami memikul kuk yang Engkau pasang dan belajar kepadamu, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kami akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Engkau pasang itu enak, dan bebanmu pun ringan.
Dan inilah doa kami, semoga kami makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau setiap waktu, setiap keadaan, setiap area hidup kami. Hidupkanlah kami oleh Roh-Mu. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami kepada kerajaan anaknya yang terkasih. Engkau yang mengambil alih kesehatan kami semua, karena Engkau Tuhan yang baik. Tidak ada jiwa-jiwa yang berana. Tidak kami semua sakit penyakit, Engkau telah pada saat kami sakit, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Pada saat kami kekurangan, kami tahu apa artinya kekurangan. Pada saat kami kekurangan kurang kasih sayang, dan Kau tahu sesuatu yang telah mengubah kami, sifat kami, dan membentuk kami seturut kehendak-Mu. Kami mengalami semua proses hidup kami dengan ucapan syukur. Terima kasih Engkau selalu hidup melalui Roh-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Firman-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih anugerah-Mu. Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau dengan kasih-Mu itu terlalu nyata bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami semua milik-Mu. Kami semua ciptaan-Mu. Sejak bumi dijadikan sampai sekarang, bumi ini kami yakin dan percaya tidak pernah dimiliki oleh si iblis. Tapi benar bumi ini dikuasai olehnya. Untuk itulah Tuhan, kami butuh Engkau. Kami gak mampu jalan sendiri. Kami butuh Roh Kudus untuk menuntun kami sepanjang hari. Kami butuh Roh Tuhan. Kami butuh Roh kuasa Tuhan untuk membimbing setiap langkah kami. Kami gak bisa hidup tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Kitab
1 Yohanes 5 ayat 18 menuliskan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita nggak tahu Bapak Ibu, apa yang menjadi berhala bagi kita, apa yang menjadi berhala-berhala modern ini bagi kita. Mari kita melekat kepada Tuhan, agar rohnya membimbing kita, agar rohnya menuntun langkah kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan berbicara mengenai multiplikasi. Ada banyak Kristus di luar sana. Tuhan berbicara mengenai otoritas dan kuasa. Dan Tuhan inginkan kita untuk merebut kembali apa yang menjadi kepunyaan Allah. Jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang butuh kasih Bapa, mereka yang gak punya orang tua. Benar, sekalipun kita tidak mengenal orang tua kita, tidak mengenal ayah kita, tidak mengenal ibu kita, tapi Allah Bapa dan Roh Kudus akan tetap terus mengasihi kita. Karena kita adalah anak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan khawatir akan masa depan. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita pakai.
Sebab semualah kepunyaan Allah. Mazmur 50 ayat 12 menuliskan, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Hagai 2 ayat 8 menuliskan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mengapa kita khawatir akan masa tua kita? Apa yang hendak kita pakai? Apa yang hendak kita makan? Semuanya itu Tuhan sediakan kepada kita, sehingga Ia tinggal di dalam kita. Matius 6 ayat 25 menuliskan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Pandemi mengguncang umat dunia. Pandemi mengguncang iman orang percaya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Kita akan dilayani oleh Cisansat untuk berdoa akan hal ini. Terima kasih Bang. Dalam hidup kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh memanggilmu Bapa. Otoritas yang luar biasa. Kami dijadikan anak-anak-Mu. Kami dijadikan adik-Mu Tuhan Yesus. Kalau tiap hari kami mengenal Engkau, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pengorbanan harga di kayu salib yang mahal untuk hidup kami. Bapa, otoritas itu Engkau berikan kepada kami menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan surga, masuk ke dalam kaum singa-singa Yehuda, Bapa. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, kami tahu kami ini dibentuk oleh-Mu. Seperti batu-batu
dalam jemaat-Mu, dalam rumah-Mu. Kami ini batu-batu yang terpencar, tetapi Engkau satukan. Terus Bapak bentuk kami. Hari ini Bapak, Tuhan Yesus, ada Kak Meta, ada Ibu Ami, Pak Andreas, Kak Binti, Sahat, Bu Enike Elizabeth, Bu Jenita, Bu Juarti, Pak Kis, Bu Melana, Bu Ning, Bu Monika, Pak Mundi, Pak Niko, Bu Nur Saida, Kak Osi, Bu Susan, Bu Winnie Hadi, dan Pak Yusuf. Hadir di sini dan juga Kak Sem sebagai doa pagi ini. Hadir di sini bukan suatu kebetulan. Kalau kami hari ini diberikan Roh Kudus, suatu kepekaan untuk mendoakan kekhawatiran, itu pun bukan suatu kebetulan. Bapak, Roh Kudus, Kau hadir. Kau yang berkata ketika 2 orang saja berkumpul, Kau hadir. Dan kami nggak mau khawatir, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang mampu mengadakan segala sesuatu. Dia Allah yang berbicara setiap harinya. Arahkan telinga kami hanya kepadamu, arahkan hati kami, sehingga kami mengenal kasih-Mu yang sempurna, dan kami bisa membawa otoritas-Mu, mengambil otoritas-Mu untuk memancarkan kepada orang-orang yang memerlukan Engkau, kepada anak-anak-Mu yang terhilang. Bapak, tugas yang Engkau berikan itu luar biasa, dan Engkau berkata gak usah khawatir, cari dulu kerajaan surga, maka yang lain akan ditambahkan. Itu suatu iman, pengharapan yang luar biasa, suatu bukti Bapak, kalau kami gak sendiri Bapak, karena kami punya iman, yaitu dasar yang kokoh, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami mau berdoa khususnya untuk rohani kami yang ada di sini, jemaat ini, bertumbuh dengan air hidup-Mu. Setiap pagi dengan doa pagi ini bertumbuh, berbuah, supaya dinikmati buahnya. Dan Roh Kudus selidiki kami untuk mengenal apa potensi hidup kami, untuk mengenal apa sih yang Engkau mau di hidup kami. Karena hidup kami gak sempurna Bapak, tanpa mengenal misi-Mu, tanpa mengetahui misi kami. Ini kenapa kami dilahirkan, kenapa kami diciptakan. Hidup kami gak sempurna Bapak, tanpa Roh-Mu. Ketika Engkau menghembuskan nafas-Mu, itulah kehidupan kami. Kami ada jauh sebelum tubuh ini diciptakan, dan kami percaya Bapak, di dalam jemaat yang sehat tumbuh berkembang, kami percaya akan ada mujizat, kesembuhan terjadi, nubuat terjadi, pemulihan jiwa-jiwa yang terluka terjadi. Engkau yang membalut kami, karena bukan kami Tuhan Yesus, kami hanya melakukan apa yang Engkau mau. Kami ini hanya alat-Mu. Pakai kami terus, kami mau bersyukur karena suatu posisi yang begitu luar biasa Engkau tempatkan kami ini Tuhan. Kami mau bersukacita, dan kami mau memberi sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau mengenal
kebutuhan kami satu demi satu. Engkau yang juga memberikan pertumbuhan rohani bukan hanya pada kami, tetapi pada orang-orang yang di sekitar kami, keluarga kami, pelayanan kami. Tapi dari semua itu Bapak, ingatkan kami terus, kami harus dengar-dengaran akan Engkau. Setiap yang kami lakukan, yang kami layani sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan tidak menghakimi, ajar kami untuk terus, karena penghakiman itu hanya ada pada-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan Yesus. Engkau datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami. Dan Engkau datang nantinya kedua kalinya untuk menghakimi. Dan penghakiman dimulai dari kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami Tuhan, waktunya hanya sebentar, siapkan kami supaya kami bisa mempunyai karakter seperti Engkau Kristus. Gak fokus kepada yang lain, kepada pandemi, kekhawatiran dunia, tapi fokus kepada keinginan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, kami bersedia Tuhan pagi ini, malam ini untuk yang di Eropa, kami mau Tuhan dengar-dengaran, kami mau Tuhan memberikan hati kami, hidup kami, kekhawatiran kami, baik buruk kami untuk dipimpin Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Roh yang hidup. Dan terus Tuhan biar jemaat ini saling mendoakan, saling mengasihi, saling berkarya satu sama lain Tuhan. Itu Tuhan pakai Kak Sam untuk terus Tuhan menjadi pembicara-Mu, bibir bicaranya ya Bapak, kasihnya, pikirannya semua diubah hari demi hari, karena perjalanan hidup denganmu itu hari demi hari, waktu demi waktu, gak ada yang instan Bapak. Dan terima kasih Tuhan untuk memberikan Kak Sam dalam remuka ini. Tuhan, pagi ini kami mau kasih semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau seperti Daud, bukan hanya berkat-Mu tetapi hukum-hukum-Mu. Karena hukum-hukum-Mu itu menjadi ketetapan bagi langkah kami, membatasi, menjadi pagar kami, sehingga kami gak keluar dari rencana-rencana-Mu ya Bapak. Bapak, kalau kami keluar, tuntun kami untuk masuk. Maafkan kami Tuhan Yesus, kalau setiap hari kami selalu egois, kami selalu mikirin tubuh kami, perut kami, kekhawatiran kami, pikiran kami. Kami mau berubah setiap harinya, setiap waktunya. Kami mau taruh di tangan-Mu. Kami mau taruh hidup kami penuh di tangan-Mu. Kesehatan terjadi, pemulihan jiwa-jiwa, pasangan suami istri, rumah tangga, keuangan, apapun itu ya Bapak. Kami tahu Engkau sudah memberikan kepada kami. Kami hanya mengambil otoritas itu ya Bapak. Tuhan, ketika Engkau mengalahkan iblis melalui ketaatan, Engkau yang berkata bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dikaruniakan Bapa kepadamu. Ya Tuhan, aturlah seluruh bumi dan pergunakanlah untuk mendidik dan menyempurnakan rencana-Mu kepada kami. Sama seperti dahulu Engkau menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, demikian juga Engkau sekarang pertobatkan kami untuk mengatur bangsa-bangsa untuk datang berlutut di bawah kaki-Mu. Matius 28 ayat 18 menuliskan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadakulah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi."
Kami bersyukur Tuhan, karena kami menyembah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang rela mati untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh dilayakan. Kami telah memperoleh kembali apa yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau mendeklarasikan ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri karena telah ditebus. Sebab di dalam Engkau dan oleh darah-Mu saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Mu. Biarlah itu aku katakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Tetapi karena aku hidup dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan aku dari segala dosa. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan aku, umatnya, dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata-senjata kebenaran. Dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa lagi, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi aku serahkan diriku kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapakah akan menggugat aku, orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Yesus Kristus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi aku. Dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku, karena aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku, yang digunakan untuk senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dan akan berhasil
dalam apa yang Engkau suruhkan kepadaku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita rasakan atmosfer berubah saat ini. Mari kita rasakan roh Bapa ada di sini. Keberadaan Bapa ada di sini. Mari kita alami roh Tuhan tercurah atas kita semua. Ya Tuhan, meluaplah di hati kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Roh-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Ibu Meta dan Cisansan yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tambahkan lagi roh hikmat dan wahyu untuk mendengar, untuk menangkap isi hati-Mu, untuk menyampaikannya kepada kami, agar kami semua dapat terbangun. Berkati mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, dan hubungan mereka semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah, hadapi hari ini bersama dengan Roh Kudus. Terimalah pengurapan yang baru, pengurapan yang selalu baru setiap hari dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Bila roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Terimalah keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna, dan hadapi hari ini dan raihlah kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.